Pertanyaan ketiga. Buya, bagaimana caranya memperkuat keimanan di tengah tantangan zaman modern? Waduh, betul. Buya, bagaimana caranya memperkuat keimanan di tengah tantangan zaman modern? Baik. Aduh, ini jawaban pertanyaannya luas ini pertanyaannya. Dari segi apa ya Bu ya membahasnya ini? Baik, ini aja. Gini saja. Untuk laki-laki dulu. Ini yang nanya kan perempuan, tapi Bu ya untuk laki-laki dulu. Nanti untuk awatnya mengikuti ya. Gini. Coba kunjungi Bumi Allah. Besar. Coba kunjungi Bumi Allah. Ini kan pertanyaannya Bu ya, bagaimana caranya memperkuat keimanan ya di tengah tantangan zaman modern. Mengunjungi Bumi Allah. Apa Bumi Allah? Masjid ya. Nama lain dari Bumi Allah, Baitullah. Apa? Masjid ya, tempat bersujud. Nama lain dari masjid? Manjilun Sihiyun. Apa manjilun Sihiyun? Rumah sehat ya. Rumah sehat. Nah, itu dulu. Jadi yang pertama Buya mengusulkan untuk ikhwan ya. Kalau ama kan ngaji dengan Buya. Paling juga nanti setelah keluar sudah berpisah dengan Buyanya. Kita punya teman laki-laki dulu ya, nanti ke awal. Karena yang paling mudah Buya nerangkan untuk laki-laki dulu. Punya teman, waduh temannya yang itulah ajak-ajak yang tidak benar, diikuti bagaimana tidak bagaimana, nanti kadang-kadang teman musuhi kita ya, jadi kita juga terasi. Nah, Buya mengusulkan kalian cepat selamatkan diri, datangi masjid. Datangi masjid. Laki-laki kan, nah baru ke akhwat, karena akhwat yang nanya, Buya kalau aku gimana kan perempuan, ikut dengan ayah ke masjid, ikut dengan ayah. Oh Buya malu kan, aku sudah keluar SMA Buya, aku nih kok malu dengan ayah sendiri. Kenapa ikut dengan ayah? Menjaga keselamatan ya, gak boleh sendirian kalau ke masjid, kecuali masjidnya pas di depan rumah. Salengkaheun, wah langsung, gak usah ngajak-ngajak ayah, ikut ayah. Atau meskipun gak langsung diharapkan, ya masih dekat lah kondisinya, aman lah, aman. Apa yang disebut tidak aman tuh teh? Apa yang maksud tidak aman? Ada anjing galak, berarti diberi. Takut atau dikejar. Satu itu binatang maksudnya. Ada ular, kalau harimau nggak ada, harimau di Kalimantan, Sumatera. Dua, lewat jalan sepi, nggak boleh. Bukan kita takut jurik dah, gaya jurik mah, kuntilanak, genderuwo, gaya. Yang kita takutan kalau lewat jalan gelap, apa? Orang yang niat jahat.
Jadi untuk perempuan makanya tadi Buya sebutkan ikut ke ayah atau ikut ke kakak atau dengan adik yang sudah balik adiknya. Ayah jarang ke masjid, kakak apalagi, apa yang dilakukan? Kamu siapkan di kamar kamu nanti sajadah. Jangan diganggu sajadah itu, khusus tempat kita sholat. Jadi maksud Buya sediakan tempat sholat khusus di kamar kamu. Untuk apa? Yang ini pertanyaan ini dari Ananda. Buya, bagaimana caranya memperkuat keimanan di tengah tantangan zaman modern? Kalau tidak begitu kita takut kegoda. Jadi perkuat. Ya, kalau di pesantren kan dijaga oleh pihak pesantren. Nah, kita ke laki-laki lagi. Nah, ceritanya laki-lakinya Ikhwan Buya yang sudah keluar dari Ulul Albab itu sudah rajin ke masjid. Bukan cuma rajin saja, bolak-balik, tapi tidak ada karya. Lakukan. Coba ditulis. Dirosatun bitaujih. Coba. Dirosatun bitaujihi. Dirosatun bitaujihi minal muallimina khubara. Ya. Dirosatun bitaujihi minal muallimina khubara atau khubara. Dirosatun bitaujihi minal muallimina khubara. Itu apa Bu ya? Jadi ini yang laki-laki sudah rajin ke masjid. Karena kamu kan santri Buya, alumni Ulul Albab. Lakukan dirosah. Apa Bu ya dirosah itu? Kajian-kajian. Yaitu bawa buku Buya taklim, apa yang pelajaran qiraah yang kamu sebisanya, hafalan, kajian-kajian tentang bitaujihi minal muallimin al khubara, ya, dengan dibimbing oleh guru-guru yang mahir, guru-guru yang profesional. Jadi pada saat kamu di masjid, cari ustadz. Ada di mana kita bisa mencari ustadz? Di mana ikhwan? Di jadwal khotib. Ada jadwal khotibnya. Jumat kesini siapa? Ada yang salah satu kita kenal. Sering di masjid ada, sering di TV. Kita tunggu kedatangan beliau khutbah. Nah, kita mulai nanya-nanya, Pak Ustadz bisa nggak aku belajar ke rumah sebulan sekali gimana atau gimana? Dirosat bitaujihi minal muallimin al khubara. Lakukan. Ya. Sudah. Itu Iwan. Akhwat sekarang. Karena gini ya, kenapa Bu ya usulkan jawaban-jawaban seperti ini? Santri ternyata bukan saja ilmu yang tergerus oleh zaman itu. Ternyata amaliah juga bisa tergerus oleh zaman kalau tidak diasah. Kalau di sini diasah terus nggak kalian oleh pesantren? Ya iya dong. Ada jam, ada ATM, aku talaki mandiri. Wah diasah terus oleh Bu. Takodim, ya tahbid, semuanya itu program. Kalian kan nanti kalau sudah keluar dari Ulul Albab, bukan saja ilmu yang terus berkurang, tapi amaliah juga. Jadi memang subhanallah nih jawab pertanyaan Ahwat ini. Buya, bagaimana caranya memperkuat keimanan di tengah tantangan zaman modern? Aduh, yang namanya zaman modern sekarang ya santri, kalau dulu ya di zaman Buya ada teman Buya misalnya yang nakal-nakal ingin nonton di pesantren, maksudnya ingin nonton yang porno-porno begitu, tidak ada akses, tidak ada.
Apalagi dulu pas di zaman Imam Syafi'i itu ya, murid-murid Imam Syafi'i suatu hari mengapa hafalannya berkurang. Imam Syafi'i curiga, jangan apa. Imam Syafi'i saat itu begadang, ingin melihat santri ikhwannya apa yang dilakukan. Ternyata tiap pagi ada yang lewat, seorang gadis lewat ke kebun laki-laki, pakai jilbab lengkap. Cuma pas sandalnya itu tidak pakai kaos kaki. Jadi si telapak kaki yang putihnya itu kelihatan. Jadi santri melihat telapak kaki gadis itu, dilihat, itu sudah luar biasa melihat kaki seorang gadis yang berjilbab itu. Mereka begitu gimana gitu, deg-degan itu. Akses HP dulu ya, zaman-zaman Buya TV masih hitam putih, gak ada apa-apa, film gak ada. Sekarang masuk ke kamar kita itu, kalau kita tidak bisa menjaga mata itu langsung ditonton, ya itu akan mendapat azab yang besar. Itu matanya ditojos itu dengan besi yang panas, nanti di akhir langsung istighfar. Dan kita pesantren bisa istighfar, mereka. Nah, pada saat Anda keluar dari pesantren bisa saja tergoda. Makanya ini bagus nih, tantangan zaman modern. Mereka kan nyerang ke kita ceritanya, maka kita harus menghadang, dihadang. Dihadang itu dengan datang ke rumah sehat, masjid, dirasah, ditaujihi minal mu'allimina fubarok. Ahwat kalau tidak bisa seperti ikhwan, adakan semacam khusus tempat kita beribadah kepada Allah, sunat 10 wudunya, cuma tidak ada tahiyatul rumah. Tahiyatul rumah juga tahiyatul masjid, pembeliannya ada. Apa kira-kira dirasah ditaujihi mu'allimina kubar? Apa? Untuk awat apa? Yang mau nanya? Buka HP-nya, lihat Buya kajian-kajiannya. Oh, meskipun saya sudah tidak pesantren lagi, saya udah mahasiswi, tapi aku kangen-kangen dengan ceramah-ceramah Buya. Lihat ya kajian-kajiannya, supaya saya tidak tidak tergoda ya. Sebab kuat keimanan saya menghadapi di tengah-tengah tantangan zaman. Pak, ini bosan Buya terus. Saya mau Kang Adi Hidayat nih, mau Kang Anan Ataki, mau UAS, mau Presihab, mau ceramah-ceramah Zidun MZ, silahkan itu. Mau Pak Dasril, ya, mau yang lain-lainnya, mau siapa lagi? Hawat apa siapa lagi? Itunya, favoritnya. Ya, silakan lah itu masing-masing. Itulah yang dimaksud Nabi Tawjib minal mu'allimin al-khubara. Oleh hewan jangan ke HP aja, hewan mah hari pamegat mah kudu ngalengka. Jadikan masjid itu makmur. Masjid awal-awalnya sebelum kedatangan Ananda, sebelum Ananda keluar dari pesantren, itu seperti kuburan masjidnya. Aduh, Buya pernah itu datang ke suatu masjid, kesadaran berkumandang itu masjid. Di depannya, di depan tuh di sejadah gininya, jadi begini agak sedikit ke atas di sejadahnya tuh melenung itu kaluhur ngajajah. Buya kira itu adalah pasir-pasir yang berjatuhan dari dinding, tapi dindingnya nggak apa-apa. Ayah naon dibuka eta ku Buya, bangkong korodok ngajar narumpuk, ya Allah kursi litinihan, innalillahi bangkong korodok. Astagfirullahaladzim. Buya masuk ke pengimbarannya tempat imam, Buya dikebutkan helikopter teh sabaraha ribu kalaluan dengit. Helikopter rabeng. Oh, berarti masjid sudah tidak dieusian deui.
Nah, kalau datang ananda ikhwan Buya datang ke sana langsung singkil dibersihan, bangkong orok lain bersihan, wah nanti masyarakat di sana, alah kenapa ini masjid jadi canggih? Oh ternyata ada pemuda itu, tanya-tanya alumni ulul apa. Ya itu sudah Buya kasih itunya ya, gambaran-gambaran. Sehingga nanti yang kelas 3 SMA ya, reng-rengan Fajri kan seorang ada awat sebelum keluar kalian kalau tidak mau kuliah itu konsultasi dulu dengan Buya. Ya Buya nanti ada semacam pertemuan khusus dengan yang sudah kelas 3 pas sudah ujian. Nanti ijazahnya tidak akan dikasihkan kalau tidak bertemu dengan Buya. Jadi Buya baru ngasih ijazah ke kalian nanti kalau sudah bertemu dengan Buya. Buya akan nanya mau apa kamu setelah nanti keluar. Kalau tidak bertemu dengan Buya ditahan ijazahnya, nggak akan, karena dia dianggap belum lulus. Kalau di tempat-tempat lain itu santri ada yang disebut pengabdian 1 tahun, tidak bisa keluar dulu pengabdian. Buya mah nggak begitu. Kalau kalian mau keluar boleh, tapi Buya ingin tahu dulu. Kalau tidak tahu Buya akan kasih pelajaran. Fajri misalkan udah keluar ninjri di Masjid Anu, Buya saya yang mendetik. Sehingga Fajri ke sana itu Buya ingin ilmu yang dikasih oleh Buya di sini hakikatnya dari Allah itu bisa diamal. Sehingga lama-lama Fajri meskipun dia ada cabang misal, tapi dia punya rumah Quran, ulul albab dan tilawah. Awat juga sama, Amel dan Sally kan, sisa ya. Ada semacam namanya itu teh pembinaan dari Buya, pembekalan bukan banyak. Jadi Sally mau di mana, mau kerja gitu, Buya kasih bekal. Amel juga bekal ilmu gitu ya. Supaya yang keluar dari Buya itu resmi, tidak suka hitut kelalabur gitu. Nah, sehingga pas datang ke sini ke Buya tidak malu karena memang keluarnya juga baik-baik. Tidak mau bertemu dengan Buya, tidak ada pembekalan. Buya stop dari sekarang. Ijazahnya tidak akan diberikan karena itu tidak memenuhi syarat kelulusan ke pesantren. Jadi ada kelulusan dari sekolah ulul albab al-fikri dan kelulusan, syarat kelulusan itu dari ulul albab di pesantren. Supaya kalian nanti Buya terpikir begitu, jangan sampai terjadi lagi lulusan Buya itu ya begitu saja langsung itu, sehingga kasihan lah, tidak ada arahan ke depannya. Sampai ada yang jualan, kebanyakan itu santri alumni kita itu di pasar jualan kopi, jualan kopi ya, kemudian juga ada kebanyakan juga yang suka ngakut-ngakut di pasar, ada juga yang beli bangunan, ada juga kerja di sungai, di sungai lagi, kerja di KP maksudnya ke sungai saja ya. Sudah berdua. Kemudian yang ketiga, aku sudah kasih tahu ya tentang bitauji minal muallimin al-khabar. Ke ikhwan lagi sekarang, ikhwan supaya kuat ya, cari teman fillah. Apa Buya maksud teman fillah itu? Teman seperjuangan di jalan Allah. Banyak alternatif sih. Ya kalau memang di rumah kita ada tempat yang kosong, kemudian teman kita sama-sama alumni bisa diajak untuk mengurus masjid itu boleh. Tapi Buya menyarankan alternatif di mana teman main kamu dulu lagi kecil, sekarang sudah sama-sama lulus SMA, diajak untuk memakmurkan mengurus masjid yang ada. Itu disebut dengan teman fillah ya. Jadi tahabba fillah, jadi dua orang yang berteman di jalan Allah ya. Istama'a alai, coba ditulis tahabba fillah. Istama'a alaih,
wa tafarraqa alaihi, tahabba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Teman sejati seperjuangan bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah. Nah, menyangkut tentang makna berpisah karena Allah ini banyak yang tidak paham. Sebelum Buya menjawab bertemu karena Allah gitu kan, yang dikatakan dengan istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Coba Buya nanya ke Ari, kalau bertemu karena Allah mah kan sudah bisa dipahami. Menurut Ali berpisah karena Allah itu gimana tuh maknanya? Berpisah karena Allah kan bersama-sama di jalan Allah yang ngurus masjid, tapi berpisah juga karena Allah. Gimana tuh maksudnya? Berpisah menurut apa yang Allah kasih yang terbaik. Enggak, berpisahnya itu gimana? Berpisah karena Allah itu dua orang itu. Mungkin contohnya Yang satunya yang dua misalkan yang si A harus menikah, misalkan menikah ya sebagai menikah diharuskan dan muslim, dan mungkin yang B-nya bisa dicontohkan berpisah karena Allah, mungkin harus membantu seseorang untuk bikin proyek di Iya, bagus. Nah, betul itu betul. Betul. Karena ada jawaban-jawaban yang salah. Betul. Jadi begini, Tay Ari enggak. Tapi Buya lebih cocok lagi kalau nyontohkannya begini. Misalkan Pak Jiri suatu saat. Jangan Pak Jiri ya. Siapa tahu Pak Jiri ingin pimpin cabang kan. Siapa tahu Pak Jiri kan nggak keluar nanti kelas 3. Misalkan ada seseorang lah, alumni gitu ya. Kemudian dia datang ke masjid sesuai dengan anjuran Buya. Terus bikin dia rosah pengajian-pengajian. Yang ketiganya adalah cari teman kan supaya lebih kuat karena Allah. Nah, gimana Buya berpisah karena Allahnya? Gini yang lebih pas. Si A dan si B, aduh B, A kata si B, maaf ya kita harus berpisah seperti ini. Memangnya kenapa? Ya, di sini sudah maju lah, hebat. Kita berdua ya, alhamdulillah. Ini ada saudara saya di lembur sana di pelosok, sama juga seperti di sini awalnya masjidnya tidak terurus. Maaf ya kita berpisah karena Allah. Karena saya pun bukan meninggalkan perjuangan kita berdua. Saya juga di sana sama-sama mengurus masjid yang memang sangat terbelakang, tertinggal, tidak makmur. Nah itu berpisah karena Allah. Nah kalau kita punya teman bersatu karena Allah dan berpisah karena Allah, kemudian diawali dengan dirosah yang tadi dikatakan Buya dengan bitaujihi minal mu'allimina khubara, dan diawali dengan sering datang ke masjid, Buya yakin kalian bisa selamat dari tantangan zaman. Bukan selamat dari godaan zaman yang modern yang kadang-kadang mencelakakan. Nah, kalau Awad gimana yang ketiganya? Ya kalau Iwan kan di masjid, Awad kan tadi memang kendalanya tidak aman datang ke masjid dan jauh dan sebagainya. Maka dalam hal ini kita sharing dengan teman-teman di grup Facebook atau di IG atau di WA, kita bikin grup sama-sama teman, saling menasihati. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil ma'ruf. Gitu. Ya syukur-syukur kalau Awad bisa datang ke masjid, kajian di masjid, banyak dengan teman-teman di masjid adakan kegiatan-kegiatan. Begitu Teteh ya, kalau Teteh nanya tentang Buya bagaimana caranya memperkuat keimanan di tengah tantangan zaman. Baik, berikutnya. Baru 1 jam ya kita ngaji.